Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana telah kita ketahui bersama tadi malam, Ibu Pendeta Suwarto, Oma kita tersayang, Oma kita tercinta,
Ibu Jimmy Hedwig Chai telah dipanggil Tuhan dalam usia yang ke-86 tahun. Dan Ibu Pendeta Suwarto telah mengakhiri pertandingan dengan sangat baik dan menjadi teladan untuk kita semuanya. Untuk itu sore ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, seluruh keluarga besar Jemaat Tuhan GUPDI Ngawi, GUPDI Karangasri, dan juga hamba-hamba Tuhan di Kota Ngawi yang telah hadir pada sore hari ini untuk kita memulai mengadakan doa penghiburan. Kiranya kasih dan kekuatan Tuhan akan tercurah untuk kita semua, terutama khususnya untuk keluarga besar yang ditinggalkan akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa penghiburan pada sore hari ini, saya mohon kesediaannya Bapak Yahya dari GIA Kediri untuk menaikkan doa pembukaan. Baik, kasih Tuhan, kita akan memulai untuk ibadah penghiburan sore hari ini untuk almarhumah Ibu Pendeta Suwarto, dan kita akan tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Segala rencanamu itu indah adanya ya Tuhan. Demikian juga dengan apa yang kau rancangkan atas hambamu, yang sudah melayani Engkau dengan begitu luar biasa. Jiwa-jiwa dibawa kepadamu, dimenangkan untuk Engkau. Dan hambamu ku permuliakan saat ini. Dan mahkota kemuliaan itu, Engkau tetapkan menjadi miliknya. Tuhan, pada malam hari ini, kami mau mengadakan ibadah penghiburan, biarlah Engkau yang akan memimpin dari awal sampai pada selesainya. Hambamu selesai melakukan tugas tanggung jawabnya. Namun ada keluarga besar yang ditinggalkannya. Anak-anak, para menantu, cucu-cucu, bahkan jemaat Tuhan yang digembalakannya. Oh Tuhan, mereka semua mengasihi dan mereka berduka. Biarlah Engkau datang, Engkau hadir, memberikan penghiburan kepada setiap pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai hanya di dalam tangan pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Kita akan menikmati Tuhan bersama-sama dan diiringi dengan ucapan syukur. Meskipun kita diiringi suasana duka, tapi kiranya tetap kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan sama-sama menikmati Dia lewat pujian yang akan kita nikmati bersama-sama sore hari ini. Amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu, tuntunku lewati api. Suaramu, tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku, Kau ada bagi. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabat.
cinta Kau. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Oh, sejak pagiku terbangun sampai ku terbaik, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita katakan, ya, sepanjang hidupku kami mau belajar setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidup. Haleluya. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Katakan sepanjang hidupku. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Kami bersyukur Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi. Amin.
bersyukur kepada Tuhan. Kita hari ini diperhadapkan oleh teladan hidup, yaitu Ibu Pendeta Suwarto. Teladan hidup sampai akhir, tetap setia di dalam Tuhan. Pelayanan model apapun dilalui oleh Ibu Suwarto. Bila kita yang ditinggalkan saat ini meneladani kesetiaan beliau dalam pelayanan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Bila setiap nafas kami untuk Engkau, nafas kami untuk-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-Mu melayani-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Segala puji bagi-Mu. Bersyukur Engkau sudah memanggil kami, memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Bila dalam setiap nafas kami juga memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami melihat bagaimana kehidupan Ibu Pendeta Suwarto. Selama beliau melayani sejak muda, Tuhan taruh di Ngawi, beliau menyebarkan Injil yang begitu luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini punya pengalaman-pengalaman indah dengan mamah kita, omah kita, orang tua rohani kita yang luar biasa ini. Yang bikin saya bangga dari mama adalah mama orang yang tidak pernah mudah menyerah dalam melayani Tuhan. Biarlah kita hari ini yang rawuh hari ini, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Bila kita juga melayani, tidak mudah menyerah dalam segala situasi apapun. Haleluya. Kami bersyukur. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Mari kita akan terus tetap menikmati puji-pujian penyembahan kita kepada Allah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Haleluya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Katakan sampai akhir, sampai akhir hidupku. Bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup. Oh,
Haleluya. Ibu Suwarto adalah hamba yang setia. Sampai akhir hidupnya, siapa yang tidak kenal dengan Ibu Suwarto? Bahkan seluruh Ngawi, seluruh mungkin Karesidenan Madiun sampai wilayah-wilayah yang lain. Siapa yang gak kenal pelayanan beliau? Dan kalau kita tanya mereka bagaimana pendapat mereka tentang Ibu Suwarto, selalu beliau mengatakan pelayanan beliau sangat luar biasa. Sekarang kita yang ditinggalkan ini, ayo jangan berpikir aku hanya jemaat, aku hanya pelayan biasa. Tidak, kita semuanya adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita teladani beliau sampai akhir menutup mata, tetap setia. Kita pun tidak tahu kapan kita menutup mata. Biarlah kita juga tetap setia kepada Tuhan. Dunia semakin jahat, gak ada waktunya untuk main-main. Waktunya kita semakin setia dalam menyembah Tuhan. Meskipun situasi tidak enak sekitar kita. Nikmati pujian ini kata demi kata sebagai ungkapan doa kita di hadapan Tuhan. Sebagai ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur. Haleluya. Sampai akhir Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami mau belajar tentang menyembah-Mu. Meskipun dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, banyak tantangan. Tapi kamu melayani seumur hidup kami. Bahkan sampai ku menutup mata.
kami jadi hamba-Mu yang setia. Ampuni kami, mungkin dalam melayani-Mu kami masih suka hitung-hitungan. Ampuni, mungkin kami dalam melayani-Mu kami kurang setia. Kami masih suka tawar-menawar dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami melihat bagaimana teladan Ibu Suwarto dalam melayani-Mu Tuhan. Biarlah kami pun yang hadir, keluarga besar Ibu Pendeta Suwarto, anak cucu menantu cicit yang jauh yang dekat, juga meneladani bagaimana mamah kita semuanya ini sampai akhir tetap didapati setia di dalam Tuhan. Mama selalu tersenyum, bahkan saat ini pun Mama tersenyum. Sekarang Mama udah bersuka cita di Firdaus sana. Dan kita yang ditinggalkan, ayo kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau jadi hamba-Mu yang setia. Kami mau jadi hamba-Mu yang setia. Kau dapati kami dimanapun kami berada, tetap setia melayani-Mu. Tuhan, dalam pekerjaan kami melayani-Mu, dalam keluarga kami pun tetap melayani-Mu, dalam gereja pun kami melayani-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu, terpujilah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini, amin. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Ayo kita gunakan untuk melayani Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih
Bapak Ibu semuanya, ini adalah teguran buat kita semuanya. Jangan tunggu kita nggak berdaya baru kita menyeru Tuhan. Ambil kesempatan untuk kita, ambil komitmen untuk kita mau melayani Tuhan. Melayani dalam bidang apapun. Kalau sudah nggak berdaya lagi kita mau apa Bapak Ibu? Tapi biarlah kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ambil kesempatan hari ini karena besok ada harinya lagi. Hari ini cukuplah hari ini, besok ada kesempatan lain. Bila kita juga ambil kesempatan dalam kita melayani Tuhan. Ambil kita komitmen dalam setia dalam ibadah dan persekutuan. Haleluya. Ibu Pendeta Suwarto paling tidak suka kalau meninggalkan jadwal ibadah. Saya percaya di sini banyak yang punya pengalaman sering ditegur kalau enggak ke gereja. Kalau enggak datang hari Minggu sekali aja pasti dikunjungi. Iya enggak Bapak Ibu? Yang punya pengalaman sering dikunjungi sama Ibu Suwarto naik becak ya di wilayah kota sana. Tapi begitu setianya beliau. Bahkan sampai beliau masih terbaring, saat terbaring pun di gereja GUP Karangasri, tetap auranya aura yang penuh sukacita. Itulah Ibu Suwarto. Biarlah Bapak Ibu semuanya, teruslah kita ambil kesempatan tiap-tiap hari. Aku mau melayanimu. Yang di pekerjaan, aku mau melayanimu. Yang di dalam keluarga, bila kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Tetap setia. Kami mau belajar tetap setia dalam melayani. Haleluya. Renungkan pujian ini adalah untuk kita sendiri di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Syukur hanya bagimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihiku. Yesus engkau baik bagi. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagi. Katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota hidupku, ku tetap setia untuk melayanimu.
setia. Ya Tuhan, Menanti lewat pujian ini kami ditegur kembali oleh Engkau Tuhan. sampai ku Tuhan Yesus, dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Tuhan, Kau tahu isi hati kami sampai akhir. Sampai akhir. Tuhan Yesus, menutup meskipun mata, banyak hal yang kami hadapi, ku tetap kami mau belajar tetap setia, menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Katakan sampai akhir. Haleluya. Kami mau tetap setia. ku tetap setia. Menanti janjimu. Sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Ya, haleluya Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mohon kesediaannya Bapak Pendeta Andreas GOPDI Johor untuk menaikkan doa firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur saat malam hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini dan kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan telah memanggil hamba-Mu, Ibu Pendeta Suwarto. Kami secara manusia merasa kehilangan karena kami banyak menerima banyak hal yang diwariskan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, ketika kami putus asa, beliau selalu mengingatkan kami supaya kami tetap setia kepada Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah pakai hamba-Mu selama hidupnya, mewariskan banyak hal kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya lewat kematian ini, Tuhan, bukan berarti perjalanan manusia berhenti, tetapi perjalanan kami masih berlanjut Tuhan. Karena Tuhan merancangkan kehidupan kami, bukan rancangan yang sederhana, tapi rancangan kekekalan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, biarlah itu yang menjadi kerinduan kami bersama. Bapa di surga, sebentar kami akan bersama-sama menerima nasihat daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pakai dan urapi, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atasnya. Sehingga kami yang mendengar, kami boleh diberkati dan kami dikuatkan, dihiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saya persilakan untuk Bapak Pendeta Winsan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekaligus juga bisa memberikan sambutan, kesan dan pesan sebagai Ketua Bamak Ngawi. Shalom, sidang pergabungan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita ada di tengah-tengah keluarga besar dari almarhumah Ibu Pendeta Suwarto, ya, untuk kita bersama-sama beribadah dalam satu ibadah penghiburan untuk anggota keluarga dan sidang jemaat di tempat ini.
Saya percaya buat almarhum ini adalah satu benar-benar hari kesukaan yang besar di mana beliau sudah bertemu dengan Bapa Sang Pencipta alam semesta. Untuk keluarga besar ini tentunya mengalami kesedihan dan saya sangat memaklumi itu. Ya, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita pasti akan mengalami kesedihan. Tetapi saya percaya kesedihan ini tidak akan terus berlarut-larut. Sebab keluarga mengerti kalau almarhumah sudah bersama-sama dengan Bapa. Ini adalah suatu kesukaan yang luar biasa yang harus ada buat setiap kita. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu, saya sempat bertemu dengan almarhumah. Beliau ini adalah pribadi yang di kependetaan di Kabupaten Ngawi adalah termasuk hamba Tuhan yang senior. Dan saya berkunjung bersama-sama dengan anggota pengurus Bamak yang lain. Kami ada program memang mendatangi hamba-hamba Tuhan yang sudah sepuh. Dan saya sempat didoakan waktu itu. Saya memang meminta untuk didoakan. Karena saya tahu urapan daripada beliau ini luar biasa. Ya, saya yang junior ini diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan didoakan di tempat Pak Hendri waktu itu. Dan yang terakhir saya sempat bertemu dengan beliau di tempat ini. Ketika saya juga sempat mengunjungi untuk program tahun yang kemarin, saya sempat bertemu dan saya juga sempat mengucap syukur kepada Tuhan di mana keluarga daripada almarhumah ini adalah orang-orang yang luar biasa juga. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat-sangat layak saya katakan kalau almarhum ini menjadi panutan. Dan saya percaya memang keluarga tentunya sangat kehilangan. Tetapi saya sekali lagi sekarang sebagai sesama hamba Tuhan mengingatkan ya bahwa kalau bersedih itu boleh dan itu wajar. Tetapi sekali lagi jangan bersedih terus-menerus. Tentunya ada dasarnya Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ya, saya mau membawa Bapak Ibu di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Firman Tuhan yang barusan kita baca ini sebetulnya adalah memberikan penegasan buat kita. Ya, kita semua diingatkan bagaimana keadaan kita ketika kita ini sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya berharap orang-orang yang mengaku umat ketebusan enggak bingung ketika sudah dipanggil Tuhan. Karena ini ada ayat yang harus juga bisa kita mengerti ya, ketika kita ini meninggal, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah juga mengalami kematian yang abadi. Ini harus kita mengerti Bapak Ibu sebagai umat-umat ketebusan. Saudara perhatikan memang tidak ada manusia yang tidak mati. Ya, yang dimaksud ayat ini manusia akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya ketika sudah mati. Alkitab ini mengatakan bahwa yang mati akan mendapatkan kehidupan. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang harus kita yakini bersama. Inilah yang merupakan kehidupan yang dinamakan kehidupan kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak semua manusia akan mendapatkan kehidupan kekal. Saya katakan sekali lagi, tidak semua manusia mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada syaratnya dan di ayat ini sudah menjelaskan syaratnya adalah orang itu harus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Manusia di dunia ini sekali lagi tidak ada yang abadi. Suatu saat manusia pasti akan mengalami kematian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kematian sesungguhnya bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bukanlah merupakan akhir dari tujuan dari setiap kehidupan manusia. Ada hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus.
Inilah yang harus ada dalam pikiran kita, di dalam hati kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah merupakan kebenaran yang mutlak yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Oleh sebab itu orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh bersedih berkelebihan. Tidak boleh bersedih, anggota keluarga tentunya yang saya katakan tadi pasti merasa kehilangan. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya, makanya kalau kita melihat dan kita perhatikan istilah daripada orang-orang percaya ketika meninggal dikatakan dipanggil Tuhan. Yang artinya apa? Dia menghadap kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa umat Tuhan pasti beda ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, ketika di dalam keluarga ada yang dipanggil Tuhan, mereka tahu bahwa mereka mengerti bahwa orang yang mereka kasihi sudah menerima kehidupan yang kekal. Karena orang yang mereka kasihi sudah percaya dan masa kehidupannya sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, manusia mesti mengalami kematian. Kita enggak berbicara soal rapture, tapi saya mau katakan manusia itu pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu bukan akhir segala-galanya. Justru melalui kematian kita akan beroleh semua janji Tuhan. Amin. Inilah yang kita nanti-nantikan sebetulnya Bapak Ibu. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1-2 mengatakan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat ini ditulis oleh seorang yang punya hikmat Tuhan yang luar biasa. Kita sudah tahu dan kita sudah mengerti. Ya, secara pribadi sebetulnya penulis ini melalui ilham Roh Kudus menuliskan sebetulnya adalah tulisan dari isi hati Tuhan sendiri. Ini harus kita mengerti. Tuhan menyatakan untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan inilah yang saya namakan hukum kebenaran hakiki dari Tuhan. Yang kita harus mengerti. Ini merupakan hukum Tuhan. Dan kita semua tidak bisa merombaknya. Segala sesuatu untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di bawah langit berarti dengan kata lain, tidak ada yang kekal. Amin. Tidak ada yang abadi. Inilah ketetapan yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Ya, hidup manusia itu di tangan Tuhan. Amin. Hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Ya, manusia itu kadang sering sombong dengan kehidupan mereka. Mereka menganggap masih kuat, masih bisa, masih muda, sombong. Tapi mereka pikir bahwa kematian itu nanti dia akan terima, tapi bukan sekarang. Dan ini adalah merupakan hal-hal yang harusnya bagi orang percaya tidak boleh dilakukan. Kita harus benar-benar berjaga-jaga. Hanya Tuhan yang menentukan awal dan akhir dari hidup kita. Asal kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab yang menjanjikan kehidupan kekal buat setiap kita. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Musa, tokoh Alkitab yang dahsyat, ini juga menuliskan kepada kita, supaya kita harus hati-hati dalam menjalani hidup. Tidak boleh sembrono. Almarhum sudah menjalankannya dengan luar biasa. Makanya saya percaya dan saya yakin seluruh hamba Tuhan Kabupaten Ngawi tidak akan pernah ngomong kalau hamba Tuhan yang saat ini sedang bersama dengan Bapa di surga itu mempunyai satu catatan yang buruk. Tetapi saya yakin hambanya ini adalah orang yang hidupnya hati-hati dan bijaksana. Ya, dan Musa memang mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini sementara dan semua manusia suatu hari pasti akan
kembali kepada Tuhan. Almarhumah sekali lagi juga mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia tidak selamanya di bumi. Terbukti hari ini. Ini adalah merupakan contoh. Harus ada yang kita tinggalkan. Kalau kita merasa tidak abadi, berarti harus ada yang kita wariskan. Legasi inilah yang harus kita perhatikan. Sebab kelak menjadi satu peninggalan yang harus kita tinggalkan kepada keturunan kita. Hambanya meninggalkan satu legasi yang dahsyat. Ini merupakan satu hal. Saya sering ngomong, bahkan saya pernah ngomong juga kepada Pak Hendri. Saya sangat menghormati keluarga ini. Ini keluarga yang dahsyat, keluarga yang luar biasa. Ya, ini keluarga yang punya legasi yang dahsyat. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk setiap kita yang saat ini ada di tempat ini. Ya, marilah kita menjadi orang-orang yang punya legasi yang baik. Kalau firman Tuhan, jadilah orang yang benar. Seperti yang sudah kita lihat dari peninggalan dari Ibu Pendeta Jimmy Hedwig. Ini adalah merupakan contoh yang luar biasa. Inilah yang harus kita dan keluarga semua perhatikan. Legasi ini kita harus benar-benar juga bisa tinggalkan kembali kepada anak keturunan kita. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Ternyata di dalam Amsal 10 ayat 7 mengatakan dengan jelas. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi buruk. Ya, ternyata kenangan hidup dari orang benar tidak akan pernah hilang. Ini yang harus kita nyatakan dan kita masukkan di dalam pikiran dan hati kita. Bahwa sesungguhnya ketika kita menjadi orang benar, kita akan meninggalkan satu legacy, satu warisan yang mendatangkan berkat. Bapak Ibu kita pasti mau memberkati anak keturunan kita. Kita enggak mau anak keturunan kita amburadul. Kita pasti mau ya. Jadi sekali lagi walaupun orang yang kita kasih di dunia sudah meninggalkan kita. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau saudara perhatikan bahwa kasih dan teladan yang benar serta kebaikan-kebaikan yang dilakukannya akan tetap ada di dalam keluarga mereka. Jadi ini harus dijaga. Harus benar-benar menjadi orang benar. Karena ketika kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang benar, firman Tuhan tegas menyatakan bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, itu kita meninggalkan warisan, yaitu apa? Berkat. Berkat yang kita tinggalkan. Ya, kita ada jejak-jejak berkat buat seluruh keturunan kita. Jejak berkat yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Amin Bapak Ibu. Ini penting yang harus kita ingat. Nah, pesan sekali lagi buat semua keluarga dan juga buat kita semua yang masih hidup. Melalui kematian dari almarhum Ibu Pendeta Jimmy Hedwig Sky. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi saya katakan kita harus hidup semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Yang artinya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita harus menjadi pribadi yang percaya dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dan yang kedua, selagi masih hidup, kita harus memastikan seluruh keluarga kita kelak menerima warisan, yaitu warisan hidup yang baik. Ini warisan yang mendatangkan berkat buat anak cucu kita. Ketika kita mempunyai kehidupan yang baik, maka seluruh keturunan kita akan mendapatkan warisan, yaitu berkat. Dimanapun dia berada, ini dia akan mendapatkan berkat. Roma 14 ayat 8 sebagai ayat penutup. Roma 14:8 mengatakan begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Amin. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi ini adalah deklarasi untuk seluruh kita di tempat ini yang masih hidup. Tadi lagu ini mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Harus kita pakai dengan sungguh-sungguh. Jangan kita membiarkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita
dengan sembrono. Karena jangan sampai kita meninggalkan legacy atau warisan yang buruk kepada anak cucu kita. Ibu Pendeta Jimmy memberikan contoh kepada kita bahwa warisan yang ditinggalkan menjadi orang benar dan warisan ini memberkati seluruh keluarga. Saya percaya dimanapun keluarga berada akan bisa mengatakan, aku anak keturunan dari Ibu Suwarto. Aku ini adalah keturunan karena beliau adalah orang baik dan tentunya membawa warisan yang baik, yaitu berkat buat anak cucu. Amin. Biar malam hari ini kita semua para hamba Tuhan maupun kita semua jemaat Tuhan diingatkan. Ya, saya mau kita semua benar-benar menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Almarhum, almarhumah memberikan contoh buat kita. Karena sekali lagi Alkitab ini menjadi nyata jika kita bisa menyatakan kepada orang lain. Dan itu dinyatakan oleh Ibu Pendeta Suwarto. Beliau menjadi contoh yang dahsyat. Ya, saya mendengar beberapa hal yang ditinggalkan juga termasuk di dalam kerohanian, pelayanan. Banyak meninggalkan berkat-berkat buat yang lain bahkan, bukan anak cucu. Ya, ada penggembalaan-penggembalaan yang diberikan. Ya, kalau saya mendengar, kalau nggak salah, saya mohon maaf karena saya sangat junior. Tapi saya mau katakan ya, seperti ada di tempatnya penasihat Bamak Bapak Manalu, penasihat Bamak Bapak Andreas. Beliau ini semua adalah orang-orang hasil ya daripada peninggalan hidup yang benar. Makanya saya katakan kita bersyukur kalau kita bisa menjadi orang-orang benar. Kami akan meninggalkan jejak warisan yang menjadi berkat buat anak cucu kita. Itu yang saya bisa sampaikan, kiranya ini memberkati kita. Dan saya percaya setiap kita yang mendengar bukan sekedar mendengar. Tetapi mulai hari ini kita mau mempraktekannya dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasa aku sudah benar Pak, ayo mari kita lebih benar lagi. Ya, kalau aku sudah hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ayo hati-hati lagi. Kadang-kadang kita ini hidup kan masih ada di dunia. Ini seringkali mengkontaminasi kita. Menjadi pribadi yang mungkin bisa melenceng agak miring-miring. Tadi kalau saya katakan juga di garis depan hambanya ini, Ibu Pendeta ya menyampaikan firman di hamba-hamba Tuhan garis depan di tempat saya di Mantingan. Ya, kalau ada yang miring-miring mungkin ya diingatkan. Kalau kita mau supaya semuanya menjadi pribadi-pribadi yang benar. Dan menjadi pribadi yang benar berarti suatu saat kelak meninggalkan warisan hidup yang benar. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Di tengah-tengah kedukaan kami Tuhan, kami tetap bisa bersuka cita. Karena kami tahu dan apalagi kami sudah mendengar firman-Mu bahwa sesungguhnya kematian ini adalah merupakan pintu buat setiap kami boleh mengalami kehidupan kekal. Demikian juga yang dialami oleh almarhumah. Tuhan, ini merupakan satu hal yang harus kami mengerti saat ini. Membukakan mata kami, membukakan mata rohani kami. Kami mau hidup benar Tuhan. Seperti almarhum yang sudah melangkah dan sudah mengakhiri dengan baik. Bahkan sudah mengakhiri dengan penuh kemenangan. Sudah mencapai garis akhir. Kami percaya Tuhan, biar setiap kami yang ada pada malam hari ini kembali diingatkan bahwa suatu saat kelak kami pun bisa mengalami hal yang sama. Kalau Tuhan tidak mengangkat kami boleh mengalami kematian. Tetapi satu hal yang kami tahu, kematian ini bukan segala-galanya. Karena di dalam kematian inilah kami beroleh kehidupan yang kekal. Itulah kunci kebahagiaan kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati setiap keluarga di tempat ini. Dan kami berdoa kiranya terus berikan roh sukacita, berikan terus pengharapan yang daripada Tuhan. Kami percaya keluarga akan terus dikuatkan, pelayanan mereka akan terus dilakukan dengan sungguh-sungguh hati lagi. Sebab mereka tahu ada mahkota yang disediakan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami sidang pergabungan yang ada, biarlah Tuhan berkati kami ya Tuhan. Setiap kami yang ada boleh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Kami melangkah dan kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan terus melangkah dan hidup benar. Dan kelak suatu saat kami akan meninggalkan warisan berkat yang baik buat anak cucu kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya sekalian sebelum turun, saya undang pengurus Bamak, para penasehat, silakan. Ada pengurus Bamak juga yang hadir, mau mendampingi saya di tempat ini. Ayo Bu Marce. Ya, puji Tuhan. Bapak Bambang yang kami kasihi dan Ibu serta Pak Hendri yang kami kasihi bersama Ibu. Mohon maaf kami tidak bisa hadir semua, hanya beberapa pengurus yang hadir. Tapi kami sudah ada komitmen kalau besok kami baru bisa hadir, karena hari ini memang hari yang mungkin bagi mereka padat ya, harus mempersiapkan pelayanan buat besok. Tapi sekali lagi izinkan saya sebagai Ketua Bamak Kabupaten Ngawi, mengucapkan dari hati yang paling dalam. Kami merasa ikut juga berempati. Tetapi sekali lagi saya juga berharap Bapak Ibu, kami pengurus Bamak, ya mungkin besok kami ada yang mewakili sebelum penutupan peti mungkin ya. Ada juga yang akan kami berikan sebagai tanda tali kasih kami kepada keluarga di tempat ini. Jadi tidak dilihat dari bentuknya atau nilainya, tapi itu bentuk kasih kami. Dan ini yang kami akan lakukan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, kami semua pengurus Bamak Kabupaten Ngawi sekali lagi ikut sepenanggungan. Dan biarlah kami semua juga bisa menurun nanti menjadi legacy yang baik buat setiap kita. Ya, demikian dari kami semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Winston, kita telah dikuatkan kembali dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan perwakilan dari keluarga. Saya persilahkan Bapak Pendeta Hendri dan Saudara Moses yang akan memberikan sambutan. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Kami berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di tempat ini untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Ini cucu saya yang ingin menggantikan saya nantinya. Ya. Jadi saya mau mempersingkat saja, saya ingin menceritakan sedikit sejarah dari mama saya. Ya, mama saya ini namanya kok aneh, nggak pas kalau orang Jawa ya. Jamie Hedwig Sky, namanya kok sulit sekali. Ya, memang mama masih ada keturunan darah Belanda, tapi juga setelah diurut-urut ada sedikit darah Yahudi juga. Ya, jadi ini kisahnya sampai namanya begitu asing bagi orang Jawa. Ya. Nah, yang saya kagumi dan membuat terkesan dalam hidup saya adalah perjuangannya mama dalam memenangkan keluarga. Jadi mama waktu menikah itu bukan pasangan Kristen yang harmonis ya. Papa saya itu ikut mama karena mau menikah saja menjadi Kristen-Kristenan. Tapi hidupnya masih enggak karuan, amburadul. Ya.
Nah, Mama adalah seorang Kristen yang tekun, bahkan masa mudanya sudah juga ikut penginjilan. Dulu gerejanya awal di Malang, yaitu gereja Bala Keselamatan, yang pakai pangkat-pangkat itu ya. Nah, kemudian setelah menikah, Mama mendoakan supaya suaminya yang suka adu jago, ya, main burung perkutut dan lain-lain ini bertobat. Dan luar biasa, hasilnya benar-benar luar biasa. Bukan hanya bertobat, tapi akhirnya malah jadi hamba Tuhan, ya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, ini sangat mengejutkan. Ini hasil dari doa yang tekun. Kelebihannya Mama adalah suka berdoa dan tidak pernah menyerah dalam berdoa. Sebelum keinginannya tercapai, enggak pernah menyerah. Ya, waktu saya masih ingat zamannya tahun 66, ya, 65 akhir 66, di mana kalau ada sirine sedikit, lampu dimatikan, semua pada ketakutan. Tapi kami masih ingat benar, dipegang Mama berlutut, Tuhan lindungi. Karena papa saya juga dulu orang yang keras sekali, ya, main politik juga dan diincar sama organisasi-organisasi yang akhirnya ditumpas itu, ya. Nah, saudara, begitu tekunnya Mama berdoa sehingga keluarga ini terselamatkan. Bahkan sampai akhir hidupnya ketekunan berdoa ini menjadi kekaguman bagi saya. Ya, dari 8 anaknya ada 3 yang jadi hamba Tuhan. Nah, terutama menyangkut saya sendiri, ya, dulunya enggak ada keinginan untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa bisa berbalik, bisa begitu mengasihi Tuhan? Ternyata kuncinya juga karena doanya Mama. Ya, Mama suatu kali cerita dengan saya bahwa Tuhan memerlukan kamu. Ya, dan saya didoakan terus-menerus supaya benar-benar jatuh cinta ke Tuhan. Akhirnya benar-benar saya bisa jatuh cinta kepada Tuhan. Dan ini menurun, ya, begitu saya punya anak juga, saya berdoa, Tuhan, tidak hanya sebagian, tapi semua anak-anak juga aku serahkan padamu. Ya, dan benar-benar Tuhan menjawab, ketiga-tiganya jadi full timer, ya, jadi hamba Tuhan. Ini anak saya yang pertama, pelayanannya di Sentul, nanti dia akan melanjutkan saya. Ya, nah intinya, saudara, jangan takut menghadapi segala sesuatu. Mama selalu mendorong dekat Tuhan. Tuhan ada, Tuhan mampu. Ya, pada waktu saya operasi jantung, yang dokter sudah memvonis saya, umur saya paling lama 2 minggu, ya, yang menguatkan pertama juga Mama, doa mengubah segala sesuatu. Ya, jadi hebat, kekuatan doa ini hebat, membuat saya berbalik yang dulunya sudah mau berangkat mengambil S3, ya, sudah diterima, negara bagian sudah, paspornya sudah jadi, anak-anak juga sudah mendukung, ya, malah saya tunjukkan tempatnya, ini nanti Papa di sini, dan mereka begitu antusias untuk mendukung saya. Tapi dalam waktu tidak ada 2 bulan berbalik, saya rela melepaskan semua dan akhirnya melayani Tuhan. Itu bukan karena saya menemukan sesuatu yang hebat, ya. Ternyata di balik itu ada doa seorang ibu yang sangat kuat, yang sangat menentukan, yang mengubah hidup saya, dan akhirnya saya juga sepenuh waktu melayani Tuhan. Dan ini juga mulai saya turunkan kepada anak-anak. Mulai kecil, anak-anak juga saya latih, ya, sehingga sampai saat ini anak-anak juga sama, mendidik cucu-cucu saya ini
cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan saya tidak ada keinginan memiliki cucu yang kaya atau berhasil, ya keinginan saya cuma satu, cucu-cucu saya juga harus menjadi orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, kalau saya berhasil mendidik 3 anak saya sampai semuanya melayani Tuhan, saya percaya cucu saya juga akan sama halnya. Jadi sekali lagi, Bu Harto adalah orang yang tekun di dalam doa dan kuat di dalam doa. Kelebihannya adalah berdoa. Dan doanya ini mengubah banyak perkara. Ya, sesuatu yang kelihatannya mustahil, tapi dengan doa yang tekun, ternyata Tuhan sanggup mengubah segala perkara. Ya, saya serahkan ke anak saya. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian. Terima kasih malam hari ini boleh hadir untuk mendukung, menghibur, menguatkan kami segenap keluarga besar Swarto. Kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bahkan dari jauh ya hadir di sini sangat berarti bagi kami. Bapak Ibu saudara-saudari, izinkan saya sedikit sharing pengalaman dari point of view seorang cucu. Sebenarnya saya berdiri di sini juga tidak lebih dekat ya dengan oma, para sepupu yang lain, terutama yang perempuan-perempuan ya, mereka begitu dekat dan akrab dengan oma, karena oma itu adalah pribadi yang hangat. Ya, semua pasti setuju setiap kali berjumpa dengan mama, begitu ya kita panggil, atau oma. Hal yang paling berkesan adalah beliau ini sangat hangat. Tetapi sebagai seorang cucu, sempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun saat usia remaja, saya melihat kenapa pelayanan oma itu bisa sangat berdampak. Mengapa pelayanan oma yang mungkin bukan lulusan S1, betul ya? Mungkin SMA ya. Tetapi bisa membawa banyak orang mengenal Tuhan dan melayani begitu banyak orang. Saya melihat sebagai cucu, apapun yang dipercakapkan oma itu adalah yang juga dia kerjakan. Saya belajar dari kecil nilai integritas itu dari oma. Oma selalu mempersaksikan yang dia kerjakan dan mengerjakan yang dia persaksikan, demikian. Dan itu sangat mahal harganya. Tidak mudah ternyata seiring saya mulai dewasa dan pelayanan untuk bisa memiliki satu kehidupan di atas mimbar dan di dalam rumah. Di mimbar bisa jadi bicara sesuatu, di rumah bicara yang lain. Tapi oma tidak, terutama bagi kami cucunya. Dan hal yang saya pikir seluruh cucu setuju, oma ini selalu memulai dari lingkaran yang kecil, yaitu keluarga. Bagi oma, sekalipun oma harus melayani jemaat yang banyak, tetapi setiap malam pasti oma membawa kami para cucu, siapapun yang menginap di rumah oma pasti tahu ya, pukul 9 malam adalah mesbah keluarga. Satu persatu cucunya suruh nyanyi ya, sekolah minggu, kemudian baca Alkitab bersama, itu pasti. Ya, jadi nggak ada bolong. Dan dari situlah benar-benar itu menjadi sebuah pondasi bagi saya, dan saya rasa juga bagi seluruh sepupu saya. Hingga hari ini kami masih mempertahankan iman di tengah terpaan dunia yang sedemikian, tak lain karena teladan dari oma. Jadi saya berterima kasih juga tadi Pak Wilson sampaikan firman yang sangat baik. Ini betul secara manusia lahiriah, momen yang cukup sedih, kami ditinggal oleh oma. Tetapi di dalam rohani dan batin kami, ini adalah penghidupan oma yang penuh dengan pengharapan. Melalui teladan yang sudah oma wariskan tadi ya, legacy yang dia berikan kepada bukan hanya kami, anak dan cucu, tetapi ada begitu banyak anak dan cucu rohani hadir pada malam hari ini. Moga saat Tuhan datang kembali, kita semua bisa bersama-sama menyambut Tuhan dengan penuh kemuliaan. Karena teladan dari seorang oma. Tuhan memberkati,
Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu semua. Amin, saya kembalikan. Puji Tuhan, kita telah selesai dalam mengadakan doa penghiburan. Sudah di penghujung terakhir, kita akan doa penutup dan sebelum itu ada beberapa pengumuman. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada di aula sebelah barat. Dan untuk info pemakaman besok Minggu, yaitu ibadah upacara pemakaman pukul 1 siang. Dimohon kami rindu Bapak Ibu juga turut hadir kembali untuk menghantarkan Bapak Ibu Pendeta Soeharto disemayamkan di tempat pemakaman umum Kerkop Ngawi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita akan menutup ibadah ini. Kami persilakan tim. Ya, kita akan mengakhiri untuk ibadah pada sore hari ini. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi mari katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur Bapak Pendeta Bambang, kami persilakan. Haleluya. Maaf, saya ada pengumuman tambahan. Untuk jemaat GUP Asade Karangasri, untuk besok ibadah jam 7 tetap seperti biasanya. Dan sedangkan ibadah sore jam 4 dijadikan satu ya, diajukan menjadi jam 1, yaitu bergabung dengan ibadah pemberangkatan jenazah jam 1 ya. Jadi demikian, saya harap jemaat Karangasri di sini mengerti ya. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu mengingatkan kami ketika kami datang di tempat duka. Betapa singkatnya hidup ini. Itu sebabnya Tuhan kiranya mengajar kami untuk menghitung hari-hari kami dengan bijak. Supaya kami melakukan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Terima kasih Bapak untuk firman, pesan, dan sambutan hari ini. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Dan firman yang Engkau dengar bawa dalam hidupmu sehari-hari. Dan Engkau praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan anugerah Roh Kudus ada menyertai kita semuanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.